Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, para orang tua, para asatidzah, terkhusus para guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini. Ada Guru Nur Ali, ada lurah kita, Bapak Lurah Pusaka Rakyat, abang saya Bang Ustadz Haji Abdul Wahid, dan Sohibul Majlis yang sama kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Akhina Rahmat beserta bininya, dan segenap guru-guru yang lain, terkhusus mubalik kita yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita, yaitu mamang saya Al-Mukarram Al-Ustadz Pamanda Abdul Fahmi LC. Beliau lulusan LC Pok, saya juga LC juga, lulusan COVID. Doain beliau sehat, panjang umur, ilmunya manfaat, amin. Udah jam 12 kurang 1 jam. Ini nggak ceramah ini mah, karena memang permintaan Ustadz Rahmat saya suruh datang kemari. Ini mah kita kongko aja. Jadi bukan ceramah, kultum. Jadi ini kultum, kuliah tunggu makan. Nambahin dikit tema kita hari ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443H. TPQ Bustanul Wildan mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Serem ini. Temanya udah akhir zaman aja. Bahwa peringatan Maulid kita laksanain malam ini karena cinta menabi, ya Pak. Kalau kita cinta menabi, saya diajari nama mamang saya Ustadz Abdul Fahmi. Salah satunya cinta itu banyak menyebut nama. Jadi kalau cinta menabi sering nyebut namanya. Selawat. Dalam kehidupan kita ada 3. Ada sholat, ada sholawat, ada silat. Sholat hubungan kita kepada Allah, sholawat hubungan kita ke Rasulullah, dan silat hubungan kita sesama kita. Maka disebut silatur. Sholat hubungan kita kepada Allah. Ini lagi selfie aja itu. Hubungan kita kepada Allah adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Dan ada sholawat, yaitu hubungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat banyakin. Ustadz, sholawat apaan yang boleh? Apaan aja. Baca sholawat dalam keadaan head bagaimana Pak Ustadz? Saya lagi men, pengen sholawatan, enggak ngapa-ngapa. Empok lagi men, baca sholawat. Empok lagi men. Ustadz masih ngeplek. Umpama. Bagaimana? Sholawat enggak ngapa-ngapa. Baca sholawat dalam keadaan head tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat kok. Makanya mama kan selalu begitu sholawatan. Ngaji aja sholawatan. Tengah hari uang udah nyampe dia. Mau majlis taklim getol mama pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengajian gabung PKK, pengajian bulanan BKMT. Wah bu satu, makanya seragamnya banyak. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar, ini mati-matian mulu bang. Apa sih giliran gua? Mungkin ini jaga tangan. Ya bang, dari 1 cek, dah. Bahasa turun dikit bang nih, kontrol nih, kayaknya gede buat bahasa kontrol nih. Oh lo kontrol lah. Nih monitor.
monitor ya, kontrolnya dibahasa kegedean gede. Tes 1 2 cek low, belum dikasih cek jadi galau, cek low. Mama kalau selawatan ke pengajian ku getol banget. Dan pengari uang mau udah nyampe. Peker ya colok. Mic dia pegang. Panggilin atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romlah, kumpul, Saroh, ngaji roh. Panggilin atu-atu. Sambil nungguin temen kan selawatan mama. Iya, selawatan dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mama selawatannya bang. Adinulana wal hakulana. Tuh, temennya nyampe, assalamualaikum. Lu nyampe duduk sana aja pojokan. Waladulana wal kululana. Adinulana. Assalamualaikum. Bu Haji kok gelar ambal ke ustazah situ. Waladulana. Loh. Itu selawatan. Nggak melentuk. Itu kalau di Mesir, kalau kata mamang saya, kalau di Mesir itu selawatan buat perjuangan bu. Wah nggak begitu nadanya. Adinulana wal hakulana wal adlulana wal kullulana. Adinulana begitu semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal hakulana. Nggak mau digantiin tuh mic mana nenek. Selawat nggak ngapa-ngapa. Cinta sama Rasulullah, banyak menyebut nama Rasulullah dan ajaran anjuran Rasulullah kita persiapkan melalui apa? TPQ Bustanul Wildan, mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman. Kenapa? Karena emang udah kebukti sekarang kok nih udah akhir zaman. Laki-laki udah nyerupain perempuan. Bener kan? Jalan pinggir jalan rambutnya panjang, kita kirain cewek, kita godain pas nengok bekumis. Kita kirain teman kita teblak dari belakang, pas berbalik bibirnya merah banget, bencong jadi-jadian. Akhir zaman pakaian perempuan dipakai pakaian laki, pakai pakaian laki dipakai pakaian perempuan. Bener bu? Maka itu kita siapkan melalui akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Di dalam kitab kita baca, sering dalam maulid kita baca, Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, beliau mengutip apa kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan dirawi? Rasulullah orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya malu anjing. Mana buktinya satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, ngapain beliau? Dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Nabi. Turun Rasulullah dari atas Ka'bah, mukanya pucet, malu. Kenapa? Karena betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis. Ini kan nenek-nenek milenial kagak mau ngalah, suka bu lo naik motor Mio, bukan celana wahai, ya aku betot ke BKT, kirain kenal pot racing kulit ketiup angin. Ya Allah, makanya anak kita yang perempuan siapin dari sekarang, disuruh pakai jilbab, diajarkan akhlaknya melalui apa? Pengajian TPQ Bustanul Wildan. Bustan itu artinya kebun, Wildan artinya bocah. Jadi bocah main di kebun. Bener kan ya, Bo? Tapi depannya ada TPQ-nya, Taman Pendidikan Quran Bustanul Wildan. Jadi bocah bukan main di kebun doang,
Dia diajarkan ngaji sama guru rahmat. Beruntung ibu anak kita bisa ngaji. Orang kalau bisa baca Quran insya Allah bisa nyanyi. Tapi orang yang bisa nyanyi belum tentu bisa baca Quran. Berapa banyak penyanyi yang nggak bisa baca Quran? Bener Bu? Tapi kita lihat banyak seniman-seniman yang memang dia ngaji bisa baca Quran. Ketika baca Quran bisa nyanyi, bisa. Siapa? Ayah Haji Roma Irama, luar biasa. Sang raja dangdut, bahasa Arab bisa, Inggris bisa, Mandarin bisa, India bisa, mau bahasa apa aja ada bisa. Nyanyi bisa, dakwah bisa, ceramah, ngarang lagu bisa Bu. Tapi saya bilang Bu, Ayah Joma sekarang udah 75 umurnya, 75, kulit udah pada keriput. Tapi beliau luar biasa semangatnya buat agama. Beliau ngaji bisa, nyanyi tuh udah 75 tahun, manggul gitar masih kuat. Tuh gitar yang ujungnya kagak ada Bang, itu kan bikinan Amerika, itu belinya di Amerika, harganya 200 juta lebih, itu beratnya 10 kilo. Kenapa saya tahu? Memang saya timbang. Waktu di Indosiar konser saya angkat, saya timbang, bener itu ada 10 kilo, masih kuat. Nih. Dipanggul sama beliau, nih. Begitu gua keren banget kok. Kenapa dia begini? Karena nyari ujung gitarnya nggak ada. Ujung gitar kok mana begitu? Bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa dakwah, bisa ngarang lagu. Luar biasa. Jangan salah anak-anak kita keluar dari Bustanul Wildan ini, insya Allah jadi pejabat yang bisa baca Quran. Kalau jadi pejabat bisa baca Quran, insya Allah beri salamnya pasti. Pejabat kalau bisa ngaji kok salamnya keren. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Bupati kita, yaitu Bapak Tilo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat yang ngaji. Coba pejabat gak bisa ngaji, baca Quran gak bisa, sambutan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi keluaran Bustanul Quran insya Allah, alhamdulillah bisa baca Quran. Assalamualaikumnya jadi pejabat pasai, alhamdulillah. Coba yang kagak bisa ngaji, baca selawat nggak bisa. Orang nggak ngaji jadi pejabat, giliran hidup baca selawat. At-tahiyyu wassalam wal kalam Zainuddin Ngaciro. Ya. Ada pejabat, ada itu pejabat. Zainuddin Ngaciro. Kalau bisa ngaji gak begitu. Assalamualaikum aja macam-macam Bu. Ada assalamualaikumnya mubalek menceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya korik lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Belum makan Pak. Makanya jangan kecil hati anak kita. Diajarkan di sini bacaan Quran yang fasih, insya Allah. Jangan kalah sama artis. Kenal Mansur S yang punya lagu Menyesal. Itu kalau nyanyi dia pakai tajwid. Wow, pakai guna itu nun bertasdid, mim bertasdid. Dibaca contoh ditahan di situ. Juga coba Mansur S nyanyi. Bagaimana melupakanmu? Ya kan Pak? Maksudnya bagaimana ku melupakanmu? Ayo Pak. Bisa pakai tajwid yang nyanyi. Kenal Once? Mantan vokalis Dewa 19.
Kalau nyanyi pakai hamas. Dalam ilmu tajwid ada yang namanya hamas. Contoh, uiddat, mancrot, keluar angin dikit. Bener kan? Iya, dinyanyi tatap matamu bagai busur fana, kau lepaskan jantung hatiku. Bener kan? Nyanyi pakai hamas. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Tahu ini tahu. Nyanyi bisa baca Quran, alhamdulillah. Enak. Kita kepengen anak-anak kita pesan orang tua zaman dulu. Kita ingatkan emak-emak kita zaman dulu, bapak kita orang tua dulu ngomong sama pesan apa kata orang tua dulu. Tong, baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat. Baba lu cuman jadi RW, lu jadi camat. Baba lu cuman lulusan SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuman tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Artinya apa? Semangat orang tua dulu kuat buat didik anak-anaknya. Biarin baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Tuh buat orang tua dulu kok. Makanya orang tua anak banyak semuanya. Walaupun kagak sekolah emang zaman susah, biaya ongkos kagak ada. Tapi lihat, masya Allah, sama agama nggak buta-buta amat. Bisa baca Quran. Makanya benar semua. Makanya anak banyak kok, sisain, jangan semuanya pinter. Ada satu sisain yang bego. Bego tapi bener. Diajak ke mall kagak mau. Itu bocah bego. Kan dikatain sama temen bego, lu nggak gaul, ya kan? Dibeliin motor ninja, enggak mau. Kenapa? Dikatain bego lu, biarin. Apa kata dia? Biarin gua mah enggak ngapa-ngapa, yang penting gua di rumah asal disuruh-suruh emak gua mau ke warung. Tuh si bego. Bener kan? Bego tapi bener. Emaknya sakit perut jeborin balsam sama dia. Depan banyak, belakang banyak, sampai kepanasan emak. Emaknya sampai ngomong panas, Neng. Neng, panas. Emak panas, mak. Emak panas, mak. Diambilin payung. Lah, bego. Namanya juga si bego. Bego tapi bener, daripada pinter punya anak kok di Amerika, di luar negeri ngaji kagak bisa, baca Quran kagak bisa. Si bego yang ngaji, emaknya lagi sekarat. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Si bego bisa ngaji. Daripada yang S1, S2, S3, S3, STL. Jadi kebanyakan S beku. Ngaji no, malu lagi sekarat. Nggak bisa mang, nggak bisa mang. Ngaji, paksa juga ngaji pakai terjemah surat Yasin. Mana bekas 40 hari mengenang almarhum. Gua aja ya Asin. Ya tulisannya Latin bahasa Indonesia. Ya Asin. Emaknya lagi sekarat kagak jadi mati kok. Emaknya sampai melek, tambahin air. Tambahin air. Emaknya tambahin. Ya kira sayur kan. Anak kita ngaji bersyukur, anak-anak kita bisa ngaji baca Quran, alhamdulillah. Alhamdulillah ada Bustanul Wildah. Bustanul Wildah. Tapi tantangan berat. Bener Bu? Godaan berat. Orang tua dulu mau kok, masya Allah didik anak luar biasa. Pala jadi kaki jadi pala, pala jadi kaki. Lu asal lu tetap sekolah toh, biarin deh. Anak gua jangan sampai kayak gua. Tuh orang dulu. Bener misinya begitu. Makanya perlu orang tua dulu jualin tanah buat anak tuh orang tua. Bikinin rumah buat anak, beliin motor buat anak. Ya Bu, mana ada anak buat orang tua? Gak nemu, jarang. Apa pernah kita, ayo nih semua yang ada di sini bapak-bapak pernah beliin beras karung buat mak tiap minggu? Kagak, atau gua kagak. Tapi orang tua buat anak, masya Allah kok, biar kata itu makanan di mulut bayar, diambil, dicaplok, bener Bu? Buat anak. Makanya malam takbiran kita tuh datang kok ke rumah emak kita, mertua datang, emak datangnya ngomong, Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum. Bawain pok makanan malam takbiran, makanan bawain. Assalamualaikumnya, lebaran gak bikin apa-apa saya. Mentupat doang ini sama opor. Opor ayam doang ininya. Nyak ngomong apa yang ucapin menyak? La ilaha neng.
Emang lu punya ayam? Oh, laki saya ayam siapa tuh jempol? Udah neng taruh sono. Apa yang diomongin mama kita kok? Lu pakai bagi gua, anak lu udah tinggalin tuh orang tua. Masih mikirin cucu. Makanya orang tua kalau punya cucu, sayangan cucu mana? Dia khawatir banget sama cucunya. Mana buktinya? Ke film dulu. Mandra kesian banget. Ngkong tilek sayang kamu siapa? Ma Atu nama si Dul. Si Atu nih modalin salon, si Dul dibeliin motor. Makanya Mandra marah-marah mulu. Di celana 50.000 dibeliin. Sobat gue biarin. Ini gue makan nih kata Mandra. Biarin. Kalau ketahuan begini jangan diberanakin gua. Balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak nyenengin, nyakitin. Empoknya, lu mau kemana Dra? Mau bunuh diri? Begitu katanya. Lu belum mandi, masa bunuh diri? Mau mandi dulu? Begitu Mandra. Sian banget si Mandra. Iya. Masya Allah. Orang tua masih mikirin cucu. Makanya luar biasa Bu. Jangan harap anak kita nih, kita mati ntar didoain sama anak kita. Kalau sekarang aja kita nggak mau doain anak kita, nggak mau doain ya po orang tua kita. Makanya beruntung anak kita ngaji di sini. Tim hadronya MT Babur Rohmah. Tuh ada gambar hadro. Berarti tim hadro. Channel YouTube MT Babur Rohmah. MT Babur Rohmah __ nggak ada underscore-nya tuh. Instagramnya ada ya. Taman Pendidikan Quran Busanul Bildah Termuja Kabupaten Bekasi. Apa namanya? Babur Rohmah Majlis Taklimnya. Masya Allah, enggak ada ruginya anak kita ngaji. Makanya kok masukin ke madrasah TPQ MDA anak kita biar bener. Pengen bener. Kaget kok. Pengen bener, ayo tanemin agama. Pengen pinter, sekolahin. Pengen bener, tanemin ilmu agama agar anak kita otaknya pinter, hatinya bener, jadi orang pinter dan bener. Alhamdulillah. Kalau sekarang banyak bocah sekolah pada tawuran, emang apa yo? Dia pada tawuran kok, berantem sekolah, bawa celurit, bawa pedang, bawa arit, bawa gear, motor je bawa. Karena agamanya kosong. Pelajaran agama di sekolah umum mohon maaf 2 jam seminggu. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak. Tapi lihat anak kita sekolah madrasah, malamnya habis maghrib ngaji TPQ, kumpul, agamanya mantep. Nggak pernah makanya santri pada tawuran. Santren, pondok pesantren nggak ada yang tawuran. Saya belum pernah dengar santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk, nggak ada. Kenapa? Agamanya mantep, imannya kuat, diajarkan apa? Diajarkan kedewasaan. Anak kita diajarin mandiri, insya Allah berkah. Ini copot. Baru kali ini ceramah kok. Ini sama kabel copot. Mantel-mantelan. Kagak dia apa-apain tadi ya. Andil. Namanya andil-andilan. Tawa mulu kok. Anjing. Nggak apa-apa kok, tawa aja. Yang penting tawa. Bener Bu, udah malam ngapain tawa aja. Orang yang kagak mau tawa 2. Yang satu sakit, yang satu utang banyak. Gitu orang. Biar girang, nggak apa-apa, tawa. Biarin. Yang penting empok pada tawa. Ini ceramah PA buat biarin. Nggak apa-apa sih dikatain PA, girang. Biarin saya mau dikatain PA. Yang penting empok bisa tawa. Berarti empok nawain orang PA. Iya bang. Kita sama-sama PA kita. Ya Allah. Kemuliaan akhlak Rasulullah kita udah baca. Ada tim hadro. Tuh mana hadronya? Bocah. No, sono pojokan ngumpet. Nggak kena kamera dia. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ini maulid. Makanya anak hadro baca marhaban ya marhaban ya nural aini
Rasulullah hadir. Kenapa? Lantaran anak hadro yang baca, yang megang buas ditabuh kencang buat Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Anak hadro. Makanya empok punya anak cewek didemenin anak hadro kasih. Anak empok aman terjaga. Ada yang nyolek sedikit, anak hadro langsung gampar. Tahu sendiri anak hadro, salaman sama dia, kampalan semua tangan. Dibaca sejarahnya, Rasulullah orangnya pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Nabi kok, Nabi mau pangkat tinggi, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat kalau timbang jadi bini RT belagu banget. Ada BRT. Kon RT sini kok, bukan. Sono di Prancis. Ya Allah. Rasulullah gak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin. Nabi gak marah. Bener bu? Makanya kalau ada Ustadz Rohmat nyinyirin Ustadz Rohmat, wah bocah baru kemarin belagu banget dia pakai ngajar, antepin aja. Biarin aja, kuping kita cuma 2, mulut orang kebangetan banyak, capek ngeladenin mulut orang yang banyak, mendingan tutup kuping aja, aman udah. Bener bu? Makanya saya kalau diomongin orang saya udah biasa, biarin gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong, wajar gue diomongin orang, emang tukang ngomong.